rawahul Bukhari. Ats-tsamina asyar an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna ujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Kita dikumpulkan di dalam majelis ta'lim Ahlul Kisah, yang majelis ini merupakan satu majelis yang dirintis oleh As-Sayyidil Marhum Al-Ustadzil Habib Muhammad bin Husain bin Syahab. Insyaallah kita berharap beliau selalu mendapatkan curahan rahmat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap untuk kita yang hadir insyaallah tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan pada majelis ini dan majelis-majelis yang lain yang di situ dibahas dikaji ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin membahas fasal ataupun bab kathratu turukil khair, banyaknya cara ataupun metode jalan untuk kita mendapatkan atau melakukan kebaikan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke as-sadisa asyar, yaitu hadis yang ke-16 dari bab kathratu turukil khair. Hadis yang ke-16, an Abi Musa al-Asy'ari, bersumber dari riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lebih dikenal kunyahnya dibandingkan namanya. Kita tahu di dalam bahasa Arab itu ada 3 cara untuk menjadi penamaan seseorang. Pertama, ismun, yaitu nama asli. Yang kedua, laqabun, yaitu laqab ataupun julukan. Dan yang ketiga adalah kunyatun, yaitu nama yang diawali dengan kalimat abun au ummun. Maka seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ismun, nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita nak manggil beliau dengan isim atau dengan namo, maka beliau Muhammad. Juga kita bisa memanggil beliau bukan dengan namo, akan tetapi dengan laqabun, dengan laqab ataupun julukan. Nah, julukan Nabi ini banyak. Seperti Rasulullah, seperti Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ataupun Maula Bilal. Maula Bilal yaitu maula, seorang yang telah memerdekakan seorang sahabat yang bernama Bilal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu laqab namanya. Atau juga kita bisa memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan isim, bukan dengan laqab, tetapi dengan kunyah. Kunyah yaitu nama yang diawali dengan abun ataupun ummun. Nah, kunyahnya Nabi itu adalah Abul Qasim. Karena anak beliau yang pertama, anak lelaki beliau yang pertama namanya Qasim, maka beliau diberikan kunyah sebutan dengan sebutan Abul Qasim. Nah, seseorang terkadang yang terkenal tuh namanya dibandingkan julukan. Terkadang lebih dikenal julukannya dibandingkan nama dia yang asli. Kita di Palembang nih bae kan, kita hobi galak ngenjuk wong itu nama, setiap nama ada julukan. Misalnya Ali Mancung, kalau hidungnya mancung. Kalau ada wong namanya Ridwan, Iwan panggilannya, hidungnya pesek, kita sebut Iwan pesek misalnya. Biasanya wong lurung-lurung tuh hobi ngejuk-ngejuk nama tuh. Wong jago lurung mana beda Kita ini kan belurung dah loh. Saking banyaknya lurung, setiap lurung ada nama tuh penting. Nama tuh penting. Kemarin waktu anak ngisi di Pal TV, ada yang nanyo. Apa bedanya Habib, Ustadz, Kiai, Ulama? Nah, memang yang nanyo tuh agak kritis. Ya coba nanyonya agak tajam. Alhasil dia ngomong, becak terlalu di wow kenian Habib tuh. Apakah wong tuh dapat gelar Habib harus ada syarat-syaratnya? Misalnya dia belajar ataupun dia menghafal Quran dan seterusnya. Maka ini perlu kita jelaskan. Karena Habib tuh namo julukan laqab. Nah ini. Jadi Habib itu segala wong, seluruh wong yang dia ada nisbat, ada nasab yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nasabnya Nabi Muhammad itu lewat putri beliau Fatimah Az-Zahra. Beliau Fatimah Az-Zahra putri Nabi punya anak melalui Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan dan Husain. Nah, keturunan Hasan dan Husain inilah yang sekarang ini disebut Ahlul Bait atau disebut Zurriyatu Rasulillah atau dikenal dulu sebagai Syarif kalau zaman dulu, tetapi sekarang lebih familiar dikenal Habib atau kalau di Palembang Ayib. Ayib itu aba yaubu fahuwa ayibun. Aba yaubu fahuwa ayibun. Ayibun tuh wong yang selalu bertaubat. Ayib. Jadi wong Jawa dulu apa namanya kiai lamo. Kalau nak cerita tentang kiai, kamu boleh tanya kepada guru kita Habib Umar bin Alawi Asgaf. Karena beliau banyak belajar dengan kiai. Banyak duduk sama kiai. Jadi beliau ngalami kiai lamo di daerah Tegal, di daerah Cirebon. Kalau mereka itu tahu ada keturunan Nabi yang belajar di pondok mereka, maka saking cintonya mereka dengan keturunan Nabi tadi, maka dipanggil Ayib. Ayib itu kalau wong Palembang mungkin nguyok. Tidak nguyok itu justru pujian. Ayib itu artinya wong yang selalu kembali, yaitu wong selalu bertaubat. Ada solat antara maghrib dan isya, namanya solat awabin. Nasik satu kalimat itu aba yaubu awabin. Awab Ayib kalau kami awab, wong yang selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, jadi kalau ada yang nanya Habib itu apa, dia haguslah dia hafal Quran. Tidak. Ustadz
Tidak juga. Yang penting kalau dia sudah ada nasab sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Hasan dan Husain, putra dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut julukannya disebut sebagai Habib. Julukan itu tuh. Nak disematkan atau tidak, ya tidak katik masalah, tidak berpengaruh dengan nasabnya. Nak dipanggil namanya Ali atau nak dipanggil Ayib sama, yang penting nasabnya ada. Nah, kalau ada yang nanyo, wong sekarang kan hobi nanyo. Perasaan aku kan. Perasaan itu tidak pacak jadi patokan. Sebelum kita cerita panjang, kalau ada yang ngomong perasaan aku, nah perasaan itu tidak pacak jadi patokan, tidak pacak jadi sandaran. Kenapa? Karena ini urusan ilmu. Jadi ilmu ini tidak pacak pakai perasaan. Kenapa? Perasaan itu cinta urusannya. Perasaan. Jadi bukan ilmunya, perasaan aku. Yang namanya keturunan tuh, garis keturunan itu lewat lanang, lewat ayah, bukan lewat ibu. Lalu kenapa kok zuriat Nabi Muhammad lewat Fatimah bukan lewat Ali? Kalau lewat Ali kan tidak ke Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, bukan Ali bin Muhammad. Lalu kenapa kok zuriat Nabi lewatnya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kalau nak dijawab terlalu panjang, anak kalau nak jawab banyak-banyak dua be anak cara jawabnya. Yang pertama, sekurang-kurang wong pasti ada kemuliaan. Benar tak? Sekurang-kurang wong pasti ada dionya memiliki kelebihan. Sebaliknya selebih-lebih wong pasti ada kekurangannya. Benar kan? Selebih-lebih wong pasti ada kekurangannya. Rainya pas-pasan, kulitnya hitam. Siapalah kira-kira itu? Anak-anak ngomong itu. Anak-anak ngomong baba, kan anak-anak manggil anak kan baba, baba Ali kata dia. Ngapolah Bilal tuh kulitnya hitam, kan Bilal kan kulitnya hitam, tapi suaranya bagus kata dia. Nah berarti sekurang-kurang masih ada kelebihan, suaranya bagus sampai dipilih oleh Nabi untuk menjadi muadzin. Nah bahkan suara sendalnya itu terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan. Sekurang-kurang wong ada kelebihannya. Selebih-lebih wong ada kekurangannya. Ganteng, besar, tinggi, rambut lurus, bagus, rapi, tapi bau kelek. Ada kan model itu kan? Ada, jangan dicari tapi. Jangan dicari. Ada. Selebih-lebih wong pasti ada kekurangannya kecuali Nabi Muhammad. Sepakat tak gitu? Sepakat kan? Nabi Muhammad seluruhnya yang bersentuhan, yang berhubungan dengan Nabi itu sempurna, tidak katik kekurangannya. Nah, jadi sesuatu yang istimewa itu lebih daripada yang lain. Termasuk Nabi Muhammad punya keistimewaan khususiyah di dalam keturunan. Jadi jalur keturunan biasanya lewat jalur lanang, itu untuk kita. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keistimewaannya, maka beliau jalur keturunannya lewat perempuan, yaitu Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Ustad, omongan ustad tuh, omongannya tuh dari omongan ustad baik, dak katik dalilnya. Nah sekarang anak cerita dalil, baru cerita dalil. Tadi kan omongan coro apa? Coro wong nanyo pakai perasaan, maka nyawabnya juga pakai perasaan. Ya dak? Nah sekarang baru dalilnya. Dalilnya apa? Simple baik. Kaget kita bakal kedatangan Imam Mahdi. Kata Nabi, namanya sama seperti namanya aku, Muhammad. Nama abahnya sama seperti nama abahnya aku, Abdullah. Dia tuh keturunan aku. Nabi yang ngomong, dia tuh keturunan aku. Kalau Nabi tahu bahwa tak boleh menyematkan keturunan lewat anak perempuan, maka Nabi tak bakal ngomong itu keturunanku. Nah tapi Nabi bukannya tidak tahu itu tuh, bahwa adatnya kita nasab itu dari jalur lanang. Tapi keistimewaan Nabi Muhammad, beliau ngomong Imam Mahdi itu keturunan aku. Nah kalau misal logika dak, kalau sekarang ini tidak keturunan, tiba-tiba di akhir
menjelang hari kiamat ada Imam Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad. Kira-kira logika tak itu? Yang namanya keturunan kan pasti nyambung. Tidak boleh mutus. Datang melahirkan pengantin, lahir lagi pengantin, lahir lagi sampai tiba Imam Mahdi. Nah ini dalil. Jadi balik ke cerita tadi, kadang-kadang wong itu lebih dikenal namanya, kadang-kadang lebih dikenal julukannya. Tidak dikenal siapa ahli mano. Nah kalau tidak kenal kan, ahli Uma Malang. Nah baru ketahuan dengan julukan. Termasuk Abi Musa al-Ash'ari. Beliau ini namanya bukan Abu Musa, tetapi nama beliau adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Nah beliau ini, nama Abdullah bin Qais al-Ash'ari, nama isim itu tidak familiar, jarang didengar. Yang lebih familiar di telinga, di kuping kita adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang berasal dari negeri Yaman. Makanya ketika beliau sudah masuk Islam, dengan hadis yang terkenal ketika Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Atakum ahlul Yaman." Datang kepada kalian penduduk dari negeri Yaman, hum araku kuluban wa alyanu kuluban wa araku afidatan. Beliau orang-orang penduduk Yaman, katanya Nabi Muhammad SAW, araku kuluban, adalah hatinya paling bersih, mudah untuk menerima nasihat. Kenapa Nabi ngomong seperti ini? Karena di seluruh jazirah Arab masuk Islam lewat perang kecuali negeri Yaman. Negeri Yaman masuk Islam tanpa ada perang. Jadi langsung masuk Islam. Maka Abi Musa al-Ash'ari yang berasal dari negeri Yaman, setelah beliau ini belajar di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau diutus oleh Rasulullah untuk mengajar di kampung beliau, yaitu Yaman. Nah ini. Jadi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu daripada managib atau keutamaannya beliau ini mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad. Jadi jarang-jarang tidak seluruh sahabat yang namanya secara khusus didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang mendapatkan doa secara khusus oleh Nabi yaitu Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Apa doa Nabi untuk beliau? Nabi mengatakan, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dzambah wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Masya Allah, doanya luar biasa. Apa Nabi Muhammad berdoa untuk Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Ash'ari? Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah. Untuk siapa? Li Abdullah bin Qais, untuk Abdullah bin Qais, dzambahu, dosa dan kesalahannya. Maka kalau kita mendapatkan doa dari wong, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kau, jangan tersinggung. Jangan tersinggung, mau kasih dia doakan kita. Jangan kita naik darah. Semoga Allah ngampuni dosa kau. Cak kebersihan kau nih. Kau tuh banyak dosa juga. Tak boleh. Mau kasih kalau wong galak doakan kita, insya Allah doanya makbul, mustajab. Jadi Nabi Muhammad mendoakan Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Ash'ari, Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dzambah wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima, dan masukkanlah dia. Siapa dia di situ? Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Ash'ari yaumal qiyamah, ketika hari kiamat, mudkhalan karima, ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk yang pasti masuk surga adalah Abdullah bin Qais. Termasuk yang pasti mendapatkan pengampunan Allah adalah Abdullah bin Qais. Kenapa? Karena langsung didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Suatu hari diceritakan, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan. Kemudian beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba
ketika beliau masuk Masjid Nabawi, ada wong yang lagi tegak solat dan di dalam solatnya membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantunan yang sangat indah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tumben-tumben, jarang-jarang Nabi itu tegak. Nabi diam mendengarkan daripada bacaan sahabat tersebut, dan sahabat itu adalah Abu Musa al-Ash'ari. Lalu Nabi Muhammad spontan, beliau mengatakan kepada sahabat yang berjalan bersama Nabi Muhammad, sungguh katanya Rasulullah, suaranya Abu Musa al-Ash'ari sama seperti suara yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Daud ini terkenal dengan suara yang indah. Suaranya Abu Musa itu salah satu daripada suara sama seperti suaranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Akhirnya sahabat tadi pas denger Nabi ngomong cak itu, beliau minta izin sama Nabi. Boleh tak Nabi Muhammad, kalau misalnya aku ini nginjuk tahu apa yang antum omongkan sama aku sekarang? Kepada Abdullah bin Qais atau kepada Abu Musa al-Ash'ari. Jaturi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat tadi setelah nyingok Abu Musa kelar solat, langsung dihampirinya. Wih, kau tahu dak? Tadi itu pas kau solat, kau baca Quran, Nabi Muhammad dengarkan bacaan Quran kau. Luar biasa, merdu suara kau. Akhirnya Nabi ngomong sama aku bahwasanya engkau ni suaranya mirip dengan suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi itu demen juga kalau pakaian kita pakaian yang bersih, yang indah. Nabi demen juga kalau suara itu suara yang indah. Tapi jangan makso. Indah tapi jangan makso. Kadang-kadang nak difase-fasekan. Ihdinas siro. Jangan, santai be. Jadi yang indah tuh yang santai. Kalau dipaksakan hilang indahnya. Hilang indahnya. Iyyaka na'budu wa tidak santai. Iyyaka na'budu yang biasa be. Akhirnya apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Kalau aku tahu bahwasanya di belakang aku diperhatikan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku akan mengeluarkan suara yang lebih indah dari suara tadi. Jadi luar biasa, senang suaranya didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan sahabat yang sangat indah. Beruntung mereka bisa satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak Allah haramkan kita untuk berkumpul bersama Nabi, bersama para sahabat dan keluarga Nabi di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi Muhammad? Man shallal bardain dakhalal jannata. Man, barang siapa sholat yang melaksanakan sholat al-bardain, dua sholat barat, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Apa maksud dari Nabi di dalam hadis ini? Siapa yang ngawekan dua sholat barat, maka dia akan masuk surga. Barat itu artinya apa? Barat itu disebutkan di dalam kitab takwil hadis. Barat itu artinya ujung dan pangkal hari. Ujung dan pangkal hari. Hari ini ada awalnya, ada akhirnya. Hari bukan malam Kalau hari itu ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya subuh, ujungnya asar, bukan maghrib. Kalau maghrib itu malam, asar. Maka maksud barden di sini katanya ulama adalah siapa yang sholat subuh dan sholat asar. Siapa yang sholat subuh, siapa yang sholat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini luar biasa. Jadi sekali lagi menunjukkan alangkah mudahnya kita untuk mendapatkan kebaikan. Alangkah mudahnya kita untuk masuk surga. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Yang disebut Nabi itu dua. Kemana yang tiga? Kan wajib itu kan tiga. Tapi kenapa Nabi Muhammad cuma nyebut dua?
Nah, jangan salah faham. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh sama sholat asar masuk surga. Berarti zuhur tak usahlah. Berarti maghrib isya lajulah. Yang aku nak ngawikan subuh sama asar. Makonyo kalau maco hadis jangan maco dewe. Bahayo. Coba ini bahayo nih ini hadis ini. Kalau kita mahami dewe. Mahaminya tidak lewat jalur ulama. Katanya ulama. Kenapa Nabi Muhammad cuma nyebut dua ini? Maksud Nabi Muhammad hanyalah sekedar untuk menunjukkan keistimewaan dua solat ini dibandingkan tiga solat lain. Nah, artinya itu keistimewaan. Dibandingkan solat-solat yang lain, inilah solat yang paling istimewa, yaitu solat subuh sama solat asar. Kenapa? Kita tahu apa namanya? Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk muhafadzah. Jagalah, lakukanlah terus menerus as-sholawat, kewajiban sholat lima waktu, wa sholatil wusta, dan sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada perintah dua. Lakukanlah terus menerus sholat 5 waktu, wa sholatil wusta, dan sholat wusta. Wusta di sini bukan sholat tengah, tapi sholat yang paling afdol. Kita ini ummatan wasaton di dalam Al-Quran. Kita disebut dalam Al-Quran ummatan wasaton, bukan umat di tengah, bukan, tapi umat wasato. Di situ umat yang paling afdol. Nah, sekarang kenapa ada sholat 5 waktu, setelahnya ada perintah lafaz sholat afdol? Nah, di sini disebutkan oleh para ulama berdasarkan riwayat daripada sahabat, sholat wusta di situ yolala salah satu daripada sholat 5 waktu. Kenapa dipisahkan? Ada sholawat, ada sholat wusta. Artinya ini nih lebih afdol dibandingkan yang 5. Jadi sholat wusta tu yolala salah satu dari yang 5. Tetapi kenapa dipisahkan? Menunjukkan dia ini yang paling afdol. Anak yuk contoh. Anak ngawak pempek ke Jakarta sekilo. Ngawak pempek ke Jakarta sekilo. Pempek telok yang paling banyak. Nah, berarti pempek telok itu yang paling lemak. Pempek telok itu yolala pempek lah. Yolala pempek. Tapi kenapa disebut pempek telok dibandingkan pempek lenjer, pempek apa? Adaan lillahi ta'ala. Kemudian pempek apa dia? Kerupuk, pempek-pempek yang lain. Kenapa pempek telok disebutkan secara khusus? Menunjukkan dia ada keistimewaan. Apa dia keistimewaannya? Di jegonya ada telok. Ya dah, di jegonya ada telok. Nah, alhasil, jadi sengaja dipisahkan menunjukkan di situ ada keistimewaannya. Nah, wa sholatil wusta di situ ada dua perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat sholat wusta itu adalah sholat subuh. Ada juga yang berpendapat sholat wusta itu adalah sholat asar. Nah, inilah pendapat ini. Ada yang berpendapat sholat wusta, sholat subuh. Ada yang ngomong asar. Itu tergabung dalam hadis Nabi. Siapa yang sholat duo, yaitu sholat subuh sama sholat asar, maka dia akan masuk surga. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti kalau sholat itu baik yang wajib dakhalal jannah, kalau yang lain santai baik. Ida. Nabi menyebutkan ini secara terpisah bermaksud untuk menceritakan tentang keistimewaan khusus yang terletak di dalam sholat subuh sama sholat asar. Ada yang ngomong seperti itu. Ada yang jawab seperti ini, dan jawaban ini lebih bagus. Apa dia? Sholat subuh sama sholat asar itu yang paling berat. Sholat subuh ni, yo coba gitulah. Kadang-kadang bangun cepat, kadang-kadang bangun lambat. Nah, kadang-kadang yang mana yang paling banyak? Nggak tahu masing-masing, ya kan? Kadang-kadang bangun cepat, alhamdulillah. Ada juga yang seringnya bangun lambat. Lah masang beker rumah samping musola, samping masjid, bahkan toanya tuh di pojok rumah gitu. Tidak terbangun. Ada yang model koping itu. Kopingnya tidak paset, kopingnya tidak sensitif. Ada wong tidur tuh sensitifnya dengan cahaya. Kalau dihidupkan lampu langsung bangun.
Ada yang dia sensitif dengan suago dikit be langsung terbangun. Ada yang idanian. Nak suago mak mano, nak cahayo mak mano, itu apa kata bahasa kedokteran deep sleep. Tidurnya dalam nian, jauh, mimpinya kemana-mana. Nah ini macam-macam. Alhasil sholat subuh nih di waktu yang berat. Sama seperti sholat asar, waktunya juga berat. Pas kita lagi capek-capeknya, balik begawe, atau pas kita lagi begawe, lagi sibuk-sibuknya. Nah inilah, karena dua sholat ini berat, karena dua sholat ini nih membutuhkan pengorbanan yang lebih dibandingkan sholat yang lain, maka Nabi siapkan, Nabi sebutkan secara khusus di dalam salah satu hadis, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat dua, sholat subuh sama sholat asar, maka dia masuk surga. Artinya gara-gara pengorbanan kau sholat subuh sama sholat asar, maka insya Allah kau bakal masuk surga tanpa dihisab. Sholat lain mak manu, maghrib, isya, sama zuhur, katanya ulama yang berpendapat seperti tadi jawabannya, sholat subuh yang sagobe digawi kenyo, sholat asar yang sagobe digawi kenyo, apalagi sholat maghrib, isya, dan zuhur. Kita ni kan sholat yang paling lemak sholat apa? Maghrib. Kalau kita ni di mana-mana musola masjid itu kalau maghrib tu kami itulah. Tak tahu lemak waktunya lemak, kemudian kita baca nyantai habisnya lemak. Sholat maghrib, sholat isya tuh cara nyambung, taruh kala nyambung. Zuhur ini kadang-kadang di tempat begawi itulah. Nah subuh asar ini yang agak kerok. Subuh kita susah tapi digawi ke, asar kita susah tapi digawi ke, apalagi yang lain. Makanya Nabi tidak nyebut yang lain, karena yang lain tuh tidak susah bagi hawa nafsu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jawaban yang kedua. Man shallal bardain dakhalal jannah. Kenapa Nabi nyebut itu? Pertama, subuh sama asar tuh istimewa, sholatul wusta dibandingkan sholat yang lain. Yang kedua jawabannya, sholat subuh dan sholat asar itu membutuhkan usaha lebih, mujahadah yang lebih dibandingkan sholat-sholat yang lain. Makanya Nabi ngomong dakhalal jannah. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, man shallal bardain dakhalal jannah. Apalkelah di sini pendek. Man shallal bardain dakhalal jannah. Jadi kalau malaikat nanya, kau apal lah hadis? Nah kau ni makin nanya bulok deh. Acak apal ni jadilah. Man shallal bardain dakhalal jannah. Jangan tidak apal nian. Aisyat, aku ni gampang lupa. Tak kata niat. Ya niatlah dulu. Ngapali si kau hadis jadilah. Jadi bangga dikit jadi umat Nabi. Bangga dikit. Apal kau hadis? Apal. Bapak kok siko. Kan? Jadilah. Daripada tidak niat. Man shallal bardain dakhalal jannah. Man dakhalal jannah. Apal gampang. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barat itu kalau antum ke Arab, ada bangunan yang di depannya tertulis Maktabul Barid. Maktabul Barid. Apa dia Maktabul Barid? Maktab itu kantor, Barid itu pos. Kantor, pos. Nah, Barden, Barid, ada sambungan tak? Barden, man shallal barden. Maktabul Barid. Ba, ro sama dal. Sama-sama ada huruf ba, sama-sama ada huruf ro, sama-sama ada huruf dal. Man shallal barden. Maktabul barid. Nah, kalau dingin barid, bukan barid. Kalau dingin barid. Oh, barid hari ini. Dingin. Kalau panas har. Kalau dingin baridun. Bukan barid. Kalau barid itu artinya kantor pos. Sama baca matorun. Matorun tuh hujan. Kalau matorun itu artinya airport atau bandara. Nah, panjang pendek penting. Makanya wong tajwid itu dak basing-basing. Oh, dak boleh panjang. Sama bae yai. Dak baca. Beda panjang pendek, beda arti. Makanya kalau dak baca panjang pendek di ini kan sama Al-Qur'an, dak usah nak ngesok jadi imam. Sudahlah, kau tuh posisi jadi makmum bela. Enggotlah kau pangkat nak presiden, enggotlah nak menteri. Kalau dak pacak jadi imam, jangan jadi imam. Lain urusan.
Memang dalam kitab tertulis siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Pertama, yang kedua, yang ketiga, ada urutannya. Begitu datang waliul amr, presiden, gubernur, wali kota, bupati, yang pemimpin, maka yang lain lewat. Beliau dulu yang berhak untuk jadi imam. Ya, pertama yang harus jadi imam yang berhak itu siapa? Wong ahli fikih. Yang kedua yang dia ahli fikih dan hafalannya banyak. Hafalan Al-Qur'annya banyak. Urutan panjang itu. Nah, urutan-urutan ini jadi hilang kalau datang pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya tahu ngerti jangan. Ya, kalau pemimpinnya tidak ngerti maka dia harus tahu diri, mundur. Yo jangan aku Ustaz. Tidak apa-apa, Pak Wali be, jangan aku Ustaz, aku roknya berderot engnya. Ya coba orang Palembang kan. Aku rok aku berderot. Benar nian. Berderot. Dah ajak jadi imam, yo jangan dipaksa itu. Jadi Barden Maktabul Barid ada hubungannya apa dia? Kenapa Nabi Muhammad menyebutkan sholat subuh dan asar secara khusus? Karena di situ disaksikan oleh malaikat. Karena sholat subuh dan sholat asar disaksikan oleh malaikat. Malaikat yata'aqabuna fikum kata Rasulullah. Malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Yata'aqabuna terus silih berganti aplus-aplusan kata Nabi. Fikum di dalam kehidupan kalian. Sekarang ini kita lagi dijiwai malaikat. Yang ngomong Nabi Muhammad. Yata'aqabuna fikum malaikatum billail. Malaikat yang Allah tugaskan untuk mantau kita di waktu malam. Wa malaikatum bin nahar. Dan malaikat yang Allah tugaskan untuk nyago di waktu siang. Ada yang malaikat tugasnya malam, ada yang tugasnya siang. Allah baik ngajari kita kalau tugas itu tak pacak 24 jam. Allah baik ngajari seperti kalau nak kuat, malaikat kuat. Tapi Allah ngajari kita sehebat-hebat kita punya tenaga, kalau nak memperhatikan sesuatu tak pacak kita 24 jam. Ada lelahnya, ada capeknya, ada yang bagian malam, ada yang bagian siang, sip-sipan. Ya, ada sip-sipannya. Nah, kata Nabi Muhammad, yang malaikat malam datangnya pas asar, baliknya pas subuh. Datangnya pas asar, baliknya pas subuh. Yang nyago siang, datangnya pas subuh, baliknya pas asar. Nah, dua waktu ini yang malam datangnya asar tadi. Dia nyingoi gitu. Kapan dia balik? Kaget pas subuh. Datanglah malaikat subuh. Malaikat untuk nyago pagi, nyago siang. Datangnya pas subuh. Kapan mereka balik? Pas asar. Maka dua solat ini adalah multaqo malaikat. Bukan multaqo ulama. Tapi multaqo malaikat. Waktu tempat pertemuan malaikat yang bertugas. Malaikat siapa namanya? Wallahu alam. Tugasnya banyak, jadi mantau gitu. Mereka bertemu di waktu yang sama. Yang datang pagi subuh, yang nyago semalam nak balik. Yang datangnya asar, yang nyago tadi subuh nak balik. Kan paham kan? Jadi ada yang datang, ada yang balik. Mereka kumpul dulu. Nah, mereka kumpul di waktu sholat itu. Maka kata Rasulullah SAW ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut. Dan Allah kata Nabi Muhammad sebenarnya tidak perlu bertanya. Allah Maha tahu apa yang kita gawi ke. Mereka nanyo kepada malaikat, apa kaifa wajadtum ibadi? Mak mano kamu temui, dapati daripada hamba-hambaku. Maka malaikat menjawab, ya Allah, kami pas datang nyingok dionyo lagi sholat. Pas balik nyingok dionyo lagi sholat. Nah, malaikat tuh ngomong, kami pas datang nyingok dionyo lagi sholat. Kami melok dia sholat ya Allah. Pas balik dionyo sholat juga. Sholat subuh sama sholat asar. Nah, ini istimewanya sholat subuh. Bardan ini itulah istimewanya. Karena disaksikan oleh malaikat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ushidukum ya malaikati, maka aku bersaksi di hadapan kalian wahai malaikatku, dia hambaku yang seperti ini aku ampuni seluruh dosanya. Itu luar biasa. Makanya man shallal bardan dakhalal jannah. Nah, di sini
Dari hadis ini juga para ulama habaib dari negeri Yaman, dari Hadramut wabil khusus, mereka di waktu barden, di waktu subuh sama di waktu asar, mereka setelah sholat mereka mensunnahkan untuk bermusafahah. Sholat zuhur tidak katik musafahah, habis sholat zuhur. Habis sholat maghrib isya sama. Assalamualaikum, assalamualaikum, wirid, zikir, doa, sudah, dak katik salaman. Tetapi kalau habis subuh, ada salaman. Habis asar, ada salaman. Kalau kita, kapan salamannya? Kapan? Salaman terus, ada yang model salaman terus masjid. Ada yang maghrib. Ada yang ini, ada yang dak apa-apa, boleh. Cuma kalau di sana amalannya cuma subuh sama asar. Loh, kenapa kok milih waktu itu? Karena disaksikan oleh malaikat. Sisip baik. Kalau misalnya pas salaman, wujudnya manusia, tak taunya dionya malah malaikat. Siapa tahu? Ya siapa yang tahu? Sisip baik. Aku salaman sama manusia, Ustaz. Tak katik di situ malaikat. Yo mato kau. Ya jangan makin perasaan lah. Ya, sisip husnudzon kita. Kalau baik kita pacak salaman sama malaikat. Dalam hadis memang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad waktu itu secara khususnya malaikat Jibril, siapa yang bermusafah bersalaman dengan malaikat Jibril, raqqa qalbuh, maka hatinya akan lembut. Lembut di sini maksudnya bukan lembut, hati kita memang lembutnya, bukan hati itu yang dimaksud. Sanubarinyo mudah untuk menerima nasihat, sanubarinyo mudah untuk menerima ilmu, sanubarinyo kuat iman, kuat ihsan, maka dia akan kenal dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salaman sama malaikat, insyaallah hatinya lembut. Nah itulah husnudzonnya ulama di sana. Salat subuh salaman, habis salat subuh, habis salat asar juga salaman. Ustaz, ada tak dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis? Kalau tidak berdalil nak ngapo kau? Tak usah repot. Tak katik Nabi ngajar ke Nabi habis sholat tu salaman. Sudah. Cari cowok lain be. Bahas boleh tak organ tunggal? Itu be lebih bahas. Boleh tak biduan nyoget-nyoget di pucuk panggung? Bahas itu be. Tak usah mahasi sesuatu yang baik, sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang mubah beh, tak perlu kita permasalahkan, apalagi sesuatu yang sunnah. Musafahah itu satu hal yang dibawa oleh rombongan Abu Musa al-Asy'ari. Musafahah, bersalaman, dulu bukan adat yang biasa dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Yang pertama kali membawa adat musafahah atau salaman itu wong dari negeri Yaman. Pas mereka datang ke kota Madinah di hadapan Nabi Muhammad, mereka musafahah. Sahabat nyingoknya terkejut kan, coro baru nih. Tak pernah dia ngawe ke coro baru. Akhirnya Nabi sepakat, ini coba bagus, kita peloi. Nah, musafahah memang dibawa oleh wong Yaman, Abu Musa al-Asy'ari salah satunya, dan disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis pas itu tuh Nabi itu habis salat apa kan? Tidak terserah. Yang penting musafah, salim salaman itu insyaallah salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Banyak salaman insyaallah qaulam mir rabbir rahim akan membawakan berkah dan keselamatan, dan insyaallah menggugurkan dosa dan kesalahan. Siapa yang paling lama salamannya nandak ngelepas, maka insyaallah dia bakal banyak dosanya diampuni. Kata Nabi kan, kalau salaman tuh jangan kita dulu yang lepas, tahan-tahanlah, dan gayanya kita semeringah pas salaman. Jangan pas salaman tuh nanggung-nanggung. Jangan nanggung-nanggung, kepalang. Kalau nak dapat pahala tuh yang kepalang, salaman tuh, apa kabar, sehat, lama tak ketemu, padahal tak pernah ketemu. Aduh kan? Ya yang penting kita berkelakar. Cowok kita berkelakar kan, lama tak ketemu. Di mana perasaan? Ya sama, tak pernah. Sinilah. Nah, jadi kan ada kelakar. Insya Allah dengan berkat kita basyasyah, dengan berkat kita senyum, maka insya Allah dosa kita lebih banyak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Man shollal barden dakhalal jannah. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah apa yang tadi kita dengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah seluruh daripada kita akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.